Sekalian, di bagian ini kita akan belajar tentang mengerjakan tugas untuk bab 7, yakni Sangkuriang. Jadi ada 3 jenis tugas di bagian ini. Yang pertama adalah mengisi pertanyaan yang sifatnya informatif. Informatif seperti apa? Itu biasa saya singkat 5W1H. Informatif itu 5W1H itu menjawab jika ada pertanyaan what, who, when, where, why. 1H-nya adalah how. Ini yang pertama, jadi sifatnya informatif dari bacaan tadi. Terus yang kedua adalah learn new words, untuk belajar kata-kata yang baru atau dictions, pilihan-pilihan kata. Dan yang terakhir, tugas yang terakhir di bagian 7 ini adalah compose a paragraph, di menyusun sebuah paragraf dari kata-kata yang tercecer atau dari kalimat-kalimat yang tercecer, dibuat satu paragraf yang tersusun rapi. Begitu adik-adik. Yuk kita mulai untuk bagian yang pertama, yakni adalah informative question. Nah, di bagian informative question ini saran dari Kak Herman adalah kalian harus baca, dengarkan dengan baik apa yang ada di bagian pertama tadi. Baik, yuk kita mulai terlebih dahulu. Ya, kelihatan semua nggak ini? Jelas ya? Oke, jelas semuanya. Yuk kita mulai dengan mana nih? Oke, kita baca di sini. Who was Dayang Sumbi? Siapakah Dayang Sumbi? Describe her. Jelaskan atau deskripsikan dia itu seperti apa. Dengarkan lagi, jawab di sini. Gampang kan? Siapa Dayang Sumbi? Who was Tumang? Tumang itu siapa? Why? Mengapa? Did Dayang Sumbi marry him? Mengapa Dayang Sumbi menikahi dia? Ingat Tumang, ada sayembara. Apa? Nah, sayembaranya apa? Coba dibaca, didengarkan lagi. Was Tumang a human being or a dog? Di Tumang itu apakah dia manusia ataukah dia adalah memang benar-benar seekor anjing? Selanjutnya, what did Sangkuriang know about Tumang? Sangkuriang tahu apa tentang Tumang? Yang Tumang ketahui, yang Sangkuriang ketahui tentang Tumang itu apa? Selanjutnya, one day Sangkuriang killed Tumang. Suatu hari Sangkuriang membunuh Tumang. Did he kill him because he was a bad son to his father? Apakah Sangkuriang membunuh Tumang karena Tumang karena Sangkuriang anak yang durhaka, a bad son to his father? Why did he kill him? Mengapa Sangkuriang membunuh Tumang? Coba dibaca lagi ya, didengarkan lagi di bagian penjelasan di video pertama. If you were Dayang Sumbi, jika kamu Dayang Sumbi, would you tell Sangkuriang the truth? Apakah kamu akan menjelaskan sesungguhnya kepada Sangkuriang? Or would you keep the secret from him? Atau kamu akan keep the secret, kamu akan menyembunyikan rahasia dari Sangkuriang? Explain your answer. Jelaskan jawabanmu tadi, silakan dijelaskan. What happened to Sangkuriang after he killed Tumang? Apa yang terjadi saat setelah Sangkuriang membunuh Tumang? Nomor 8, when Sangkuriang saw Dayang Sumbi, ketika Sangkuriang melihat Dayang Sumbi, he proposed to marry her. Dia melamar Dayang Sumbi. Was he bad son to his mother? Apakah Sangkuriang anak yang durhaka kepada ibunya? Why did he want to marry her? Mengapa Sangkuriang ingin menikahi Dayang Sumbi? Why did Dayang Sumbi ask Sangkuriang to build a lake and a boat in one night? Mengapa Dayang Sumbi meminta Sangkuriang membangun sebuah danau dan perahu? Maaf ya, ada suara anak ketawa, itu putranya Kak Herman lagi main-main di atas. Oke, why could not Sangkuriang finish the boat? Mengapa Sangkuriang nggak bisa menyelesaikan perahunya? How did the boat get upside down? Bagaimana? Apa yang terjadi? Gitu. Jadi, how did the boat get upside down? Apa yang terjadi sehingga boatnya atau perahunya menjadi terjungkir ya? Yang terakhir, what have we learned from the story? Nah, ini tinggal pilih aja di bagian ini, ABCD-nya ini. Apa yang kita pelajari apa moral yang kita pelajari?
You must not kill your parents. Yang pertama, apakah kalian tidak boleh membunuh orang tua? Ya benar sih, tapi apakah itu moral atau pesan moral dari cerita Sang Kuryang ini? Atau you must not marry your mother? Tentu ini sudah merupakan aturan agama dan negara kita ya. Tapi apakah itu pesan moral di belakang cerita Sang Kuryang? Atau you should not hide the truth? Apakah pesan moralnya adalah kalian tidak boleh menyembunyikan kebenaran? Dan yang terakhir, you should accept the truth that you will get old. Kalian harus menerima kenyataan bahwasanya kalian bisa menua. Mana yang merupakan pesan moral? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kata-kata baru. Nah, di kata-kata baru ini ada dua atau tiga ya. Ini ada paragraf 1, cocokkan dengan paragraf 1 di bagian video bab 7 yang pertama. Kemudian ada paragraf 2, ya, ada 2 paragraf. Nah, apa yang akan kalian kerjakan? Silakan isi titik-titik di sini. Gampang kok. Silakan isi yang di sini yang kosong ini, bukan titik-titik ya, bagian kosong ini dengan kata-kata di sini. Ini sudah Kak Herman artikan di video pertama. Coba kalian pause. Jangan lupa di bagian pertama kalian harus belajar membaca, tirukan dan cari ini artinya apa di bagian pertama. Oke, gampang kan? Cari artinya, sudah tak terangkan semuanya. Misalkan married itu apa, dog itu apa, woods itu pohon-pohon tapi bisa diartikan apa. Nah, itu sudah dijelaskan semuanya di video pertama. Ini juga sama, silakan diisi saja. Sesuaikan, baca dan isi. Brought itu apa? Brought itu adalah verb 2 dari apa? Dari bring misalkan. Apa artinya? Nah, itu sudah ada di video pertama. Video bab 7 pertama. Silakan diisikan. Nah, bagian terakhir adalah compose paragraph. Jadi kalian membuat paragraf dari ada kalimat-kalimatnya, ada 6 kalimat nih. Nah, silakan dibaca, kemudian coba cocokkan dengan kalimat di paragraf ketiga. Ini nggak sama persis, tapi buatlah sebuah cerita dalam satu paragraf ini mirip dengan paragraf yang ketiga di cerita Dayang Sumbi di video yang pertama. Ini juga di paragraf keempat juga sama. Ini paragraf keempat adik-adik ya, ada 8-9 kata. Kalimat, ada 9 kalimat di paragraf 4. Silakan buat buat sebuah paragraf yang menyesuaikan dengan paragraf keempat di cerita Dayang Sumbi di video yang pertama. Dan yang terakhir paragraf kelima, ini juga hal yang sama. Oke, itu adik-adik apa yang kalian pelajari, silakan tuliskan di bagian ini. I have learned many words. Ya, kita pelajari banyak kata baru. Sudah Kak Herman bantu artikan, silakan isikan di bagian tugas ini. Gampang kan? Membuat paragraf, apa yang sulit? Pahami kalimatnya, ya, artikan kalimatnya, cocokkan dengan paragraf di bagian cerita Dayang Sumbi. Mana sih Kak? Yang tadi, yang di sini nih. Coba di bagian ini. Mana nah? Sebentar ya. Bagian Dayang Sumbi cerita yang di video yang pertama. Mana nih? Video pertama tadi. Halo. Ya, ini bagian ini nih. Nah, ini bagian. Ini ada video yang coba dibaca lagi. Di video yang pertama, kalian temukan ini. Ini paragraf 1 adalah once upon a time. Saya ulangi lagi. Paragraf 1, once upon a time. Paragraf 2, a male creature. A male creature ya. Coba. Terus paragraf 3, one day Dayang Sumbi. Ini paragraf 3. Paragraf 4, many years later. Ini ya paragraf 4 ya. Paragraf 5, paragraf 6. Oke. Ya, silakan adik-adik cocokkan ya dengan ini. Coba dicocokkan dengan video di bagian pertama. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan, silakan kalian masukkan di bagian komentar. Kalau menurut kalian video ini bagus, silakan share ke teman-teman, khususnya video yang pertama, karena di situ Kak Herman jelaskan ini semuanya ya. Arti-artinya apa? Kita ajak belajar membaca, share ke teman-teman kalian, atau
kalian bisa menjadi bagian dari kebaikan untuk membuat teman-teman lain di luar sana untuk tahu video ini bermanfaat untuk belajar, ya. Baik, kalau kalian tidak merasa untuk share ya nggak apa-apa. Kalian nggak harus nge-like atau share kok. Yang penting kalau menurut kalian bagus, ya amal kalian adalah membuat orang lain tahu. Khususnya yang di kelas 9 seperti kalian. Adik-adik ya, selamat belajar. Jangan patah semangat. Selalu senyum dan berbuat kebaikan. Sampai jumpa di bab ke-8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.